Halo Sobat Gair semua, balik lagi di Bosok Podcast bareng saya Mas Fit. Saya Mas Fu. Dan saya Mas Bor. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang ini nyangkut keuangan nih, karena kita masih di masa pandemi dan kita harus belajar untuk berhemat-hemat uang karena tidak ada pekerjaan dan kita nganggur, tidak ada penghasilan juga. Jadi kita ini adalah kayu mati, deadwood. Nah, jadi kita kan soalnya gimana? mungkin ada juga teman-teman yang merasakan ataupun salah satu dari kita yang sepertinya tidak mendapatkan uang bulanan lah ya, tidak dapat uang sangu ya, karena orang tua kayaknya udah pasrah ya, nggak perlu keluarin duit buat anaknya ini. Karena emang anaknya kemana-mana juga. Ya orang tuanya juga posisinya kesulitan juga sih menurutku, karena ya emang lagi corona gini semua kena, mau gimana juga. Nah, kita episode kali ini mau bahas tentang menabung. Kita seberapa penting sih menabung bagi kita dan kita untuk apa? Hemat-hemat dalam mengeluarkan. Jadi kita akan menceritakan pengalaman kita menabung sama cara-cara kita untuk mengeluarkan uang biar uang kita tuh tetap ada savingnya. Gimana? Oke? Jadi kita sharing-sharing gitu ya. Buat teman-teman siapa tahu bermanfaat juga sih ya. Iya. Siapa dulu nih yang mau sharing? Kita mulai bahas dari waktu masih kecil dulu ya. Kecil dulu aja. Karena ya kita tahu uang tuh dari kecil juga lah ya. Siapa yang tidak suka uang gitu? Iya sih, uang itu semua. Tapi aku tahu uang mulai dari kelas 3 SD. Oh, kelas 3. Berarti memori sebelumnya belum pernah tahu uang. Jadi, ini aku dulu ya. Jadi aku cerita nih. Pertama kali kenal uang lah jatuhnya. Pertama kali kenal uang pas kelas 3 SD semenjak aku pindah ke Lamongan. Dulu kan aku di Cibubur, di SD. Sana di Cibubur. Itu aku nggak dapat uang jajan dan nggak ada kantinnya di SD situ. Jadi kita catering. Nah, ya itu suatu saat kan kalau mau parkir kan ada tukang parkir dong. Berarti waktu kelas 3 SD udah bawa enggak, mamaku. Belum selesai ceritanya, dengerin dulu dong. Salam, kalm. Kirain. Jadi gini, kan mau parkir disuruh bayar parkir nih. Kata mamaku gini, ambilin uang 1.000-an di dompet. Aku nggak tahu uang kan, aku ambil semua uangnya, aku kasih ke orangnya. Ada 200.000 aku kasih ke tukang parkir. Astagfirullahaladzim. Aku belum tahu uang pada saat itu. 200.000 itu kalau saya jadi tukang parkirnya saya langganan terus balik. Itu mamaku baru sadar pas kita mau beli mie ayam. Loh, kok uangnya nggak ada semua ini di dompet? Kamu kasih semua? Kata tadi kasih semua. Kan 1.000-annya doang. Ya nggak tahu uang pada saat itu, aku belum tahu uang sama sekali. Bener-bener nggak tahu uang aku sih. Jadi yang jadi tukang parkir tuh untung banget dia dapat 200.000. Ya sedekah lah ibaratnya. Sedekah kan untuk mamanya Vito sekarang. Mas Fit sudah bisa kuliah di UC ya. Mungkin sedekahnya. Ya, salah satu kampus yang bagus lah ya di kota kita ya. Salah satu kampus swasta lah. Lanjut, siapa nih? Lanjut ke aku deh. Kalau aku untuk kenal uang itu udah dari kelas 1. Cuma untuk tadi ceritanya untuk nabung itu dari kelas 6. Awal nabung. Jadi gini, dulu kan aku lagi di mall, di salah satu mall di kota Surabaya. Nah, aku kan suka sepak bola dan aku lihat ada action figure dari idolaku gitu loh. Pemain idolaku kan David Villa, Barcelona kan. Di situ aku itu pengen nabung biar bisa beli barang itu. Jadi setiap kali orang tua aku ngasih sangu, ya pasti tak tabung. Jadi ibaratnya aku nahan sampai gak makan, gak beli jajan, sampai perut sakit, bahkan sampai dimarahin. Tapi karena kepinginan buat beli action figure David Villa, ya udah. Meskipun akhirnya nggak kesampaian juga, udah bosan. David Villanya sekarang udah main di mana sih dia? Jepang lah ya. David Villa sudah pensiun. Bukannya masih main bola? Nah, masih di Jepang Pak, di Vissel. Iya, udah pensiun tapi. Main di Vissel Kobe dia, sama Iniesta. Iya, tapi udah pensiun. Oh iya, nggak tahu sih. Lanjut. Nah, habis itu ya udah dari situ aku belajar, oh ternyata nabung itu ada positifnya, ada negatifnya, maksudnya ada enaknya, ada nggak enaknya. Ya dari situ mulai belajar dan kenal yang namanya nabung itu dari situ. Itu kalau aku. Nah, kalau aku nih, jadi kalau aku tuh bisa dibilang
cukup bukan hal yang umum lah di aku waktu SD itu loh. Karena waktu aku SD itu sebenarnya nggak pernah pegang uang sama sekali. Karena waktu itu ya kondisi ekonomi dari keluargaku cukup cukup pas-pasan lah ya. Nah, jadi kenapa aku akhirnya bisa kenal uang itu karena kalian tahu ini nggak? Apa Nintendo Game Boy? Tahu, Namanya. tahu, 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 tahu. Itu zaman tahu, saya Dulu tuh main kalau masih. kalian lihat aku apa Game Boy itu, wah aslinya aku harus punya ini, harus punya. Sejak saat itu aku kayak nemu-nemu uang di rumah, aku ambilin tuh. Anjir, nyolong dong. Dari kecil udah nyolong ya. maling ya ternyata ya. Pinter ya. Bukan maling, tapi kayak recehan-recehan, pecahan-pecahan kecil itu. Itu akhirnya aku kumpul-kumpulin, ya mungkin bisa dibilang nyolong juga lah ya, tipis-tipis lah ya. Ya itu nyolong namanya, bukan tipis-tipis lagi. Ya, nah akhirnya aku kumpul-kumpulin tuh, terus sama akhirnya kan dulu mungkin kalau THR sudah mulai masuk ngerti itu namanya THR, tapi aku nggak pernah ngerti tuh fungsinya THR buat apa. Toh ya duitnya aku kasih ke orang tuaku juga tuh. Nah pada akhirnya aku itu kasih semua uangku ke orang tuaku. Akhirnya tuh kesampean tuh akhirnya beli Game Boy itu. Hmm. Asli senengnya minta ampun sih itu Game Boy. Berarti aku tadi belum cerita masalah nabung ya. Aku kan nabung pertama kali sih buat beli Power Ranger action figure gitu juga sih. Wow. Dulu zamannya Power Sekarang masih ada. Ranger. Power Ranger udah nggak ada. Tapi dulu karena aku cucu pertama mungkin ya. Jadi kan dari cucu pertama yang dari keluarga mamaku ya. Jadi mungkin diturutin sih kayak apa ya? Nabungnya tuh mulai nggak seberapa berat gitu loh nabungku. Ibaratnya nabungnya kecil nanti tambahinnya banyak gitu loh. Kan Mas Fit nabung 100 rupiah sampai ke 1.000 akhirnya langsung dibeliin Power Ranger ya. Ya nggak Power segitu Ranger-nya juga. 5 juta ya. Nggak sampai lah Power Ranger apa 5 juta gitu. Ya setidaknya ya itu karena cucu pertama dong. Cucu pertama kan diturutin semua. Wajar dong. Tapi kan gini Mas, kayak yang namanya action figure kan sekarang udah harganya nggak masuk akal. Sekarang aku di zaman berapa? Tahun 2000 berapa itu masih? Ya, siapa tahu ya. Ingatku nggak ada sih Power Ranger action figure. Bukan action Bandai dari Bandai, tahu Bandai nggak? Tahu, Nemco kan. Nggak tahu Nemco apaan, Bandai pokoknya. Itu Power Ranger Dino Thunder, aku warna hitam, inget dapat motor ATV-nya. Iya. Aku tahu. T-Rex gak sih? Iya, yang warna merah T-Rex, yang kuning burungnya itu. Ya, tahu. Yang biru pada apa Tyrannosaurus apa itu. Kalau aku yang hitam, yang lehernya panjang. Kalau aku dulu itu Power Ranger itu, SPD aku. Power Ranger. Jadi dulu Power Ranger banyak banget deh. Banyak banget. Ini pas Power Ranger. Aku kesukaanku Dino Thunder sih, karena keren banget Dino Thunder, lebih laki. Tapi sebenarnya aku punya pengalaman yang cukup unik sih sama Power Ranger. Tapi ini nggak ada hubungannya sama menabung sih. Mungkin ini pelajaran yang out of topic. Pelajaran yang menarik mungkin buat kalian simak. Jadi dulu kita kan di semester 1 ada namanya E1 lah ya, yaitu mata kuliah yang satu kelas bakal bikin sebuah acara yang menarik, di mana kalian diwajibkan untuk mencari dana sesuai target yang dibutuhkan. Anda terkumpul nggak targetnya? Terkumpul, karena acaraku cukup simpel sih, jadi cuman ngecat satu kampung. Per orang target berapa sih? Per orang mungkin 300.000. Anjir, kecil banget. Aku 1 juta cuy, nggak terkumpul sama sekali. Aku cuma terkumpul 250.000. Acara Anda terlalu aneh, terlalu ribet acaraku, sih. Apalagi acaraku terlalu besar. Berapa? Kalau nggak salah satu orang harus dapat 10 customer. Ya kalau nyari customer gampang. Ini jualan barang bos. Kita nggak ada modal apa-apa aku waktu itu pertama kali. Bingung aku. Nah, kalau itu aku lagi apa ya? Lagi mulai suka tuh namanya sama barang-barang antik kayak mainan, apalah kayak barang-barang motor antik gitu. Nah, karena aku lihat kakakku itu suka jual beli mainan, wah aku pikir bisa nih buat modal di acara ini.
Aku coba inget-inget lagi dulu aku punya mainan apa ya? Aku coba boleh cari-cari. Terus aku akhirnya inget tuh, saudaraku ada yang punya mainan Power Ranger. Gaokong itu kayak mainan robotnya Power Ranger yang King Kong gitu. Sama lengkap satu robot kan ada beberapa robot-robotnya. Nah, itu aku coba tuh jualin di beberapa e-commerce yang ada di Indonesia kayak Tokopedia, Bukalapak, Kaskus. Waktu itu aku masih coba kayak Kaskus. Kaskus sekarang jarang ya. Iya, Kakus ya, kakus. Kaskus. Kaskus. Yang mau tahu channelnya Masnya Abror ada di channel kita, ada disarankan nanti ada 2 lah di kalian geser-geser aja Iya. ke area channel, nanti ada 2 channelku sama channelnya Masnya Abror. Ya, kalau Aku kalian yang suka satu sama mainan-mainan bisa nih. Atrix Coba colek. Hobi. Nah, aku coba posting di Kaskus tuh. Aku posting nggak beberapa lama, mungkin sekitar 1 jaman lah. Akhirnya aku di WA nih sama orangnya. Karena sistemnya di Kaskus itu kan nyantumin nomor telepon pribadi tuh untuk komunikasinya. Udah tuh, dia tiba-tiba, berapa mas total semuanya? Nanti aku beli deh. Wah. Aku total kok jadi 1 juta nih. Mungkin orangnya mau lah, namanya koleksi kan mungkin ada nafsu juga lah. Aku ngerti sendiri pengalaman karena kalau misalkan nafsu lihat barang mesti pinginnya semuanya itu. Nah, udah tuh. Terus dia tiba-tiba, mas untuk transaksi bisa nggak jangan ke transfer bank kok. Soalnya aku lagi ada di salah satu kota di Jawa Barat yang pelosok katanya nggak ada ATM-nya. Terus gimana? Nah, gini aja mas, gimana kalau transaksinya lewat apa ya, Indomaret apa gitu loh. Oh Nah, ya. nanti masnya kalau sudah sampai Indomaret, nanti hubungi saya lagi. Aku pikir, kenapa aku yang jadi repot ya? Terus dia komunikasi, telepon, ngomongnya kok pertama saya, terus tiba-tiba jadi kami, Nipu terus gitu. orangnya bagi, Gitu, wah kayak iya asli ini penipu ini pasti. Ya udah terus akhirnya aku tanya-tanya orang di rumahku lagi kosong nih, aku bingung, ini beneran apa enggak? Terus aku tanya orang tuaku, kakakku, gak ada yang ngangkat semuanya. Akhirnya aku pikir, ya udahlah, gak usah lah lagi kayaknya mau nipu ini pasti ini. Gitu tuh. Jadi buat sobat galer yang tergiur dengan pembelian yang cukup aneh, yang tiba-tiba mau beli semuanya tapi tidak ada kejelasan, coba kalian pikir-pikir lagi lah. Disaring dulu kalau mau kalau mau jualan online tuh apalagi kalian harus pinter-pinter. Kelihatan Apalagi lah orang kalau yang mau nipu tuh gimana? kalian nemu kata-kata, nanti kalau masnya sudah ke ATM nanti hubungi saya. Nah, itu sudah kan kita yang aneh mau itu. jualan, kenapa kita yang ke ATM gitu loh. Kita mau jualan, kenapa kita yang harus ke ATM? Ya kalian semua sobat galer udah pinter-pinter lah masalah jualan gini. Kalau Anda nipu, kita juga bisa nipu, Bapak. Tolong. Oke, lanjut nih. Kita Lanjut tadi ya, kan Mas. udah pencapaian kita berarti buat nabung untuk kalian buat apa? Aku kan tadi nabung buat beli action figure. Mas Fo juga action figure tadi, Mas Bor juga ya? Game Boy. Oh, Game Boy ya. Terus Boy Advance. kalau di zaman sekarang nih, konsep kalian nabung gimana sih zaman sekarang? Kan kita pasti udah dapat jajan bulanan semua dong, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi kan udah dapat jajan bulanan semua. Kalian ini ada nabungnya gimana? Apa disisihin dari awal atau kalau ada sisa baru ditabung? Gimana nih? Aku terakhir aja deh jawabnya. Aku dulu nih. Oh ya, Mas Bor, silakan. Jadi sebenarnya aku konsep nabung ini sama sudah dari mungkin sekitar 15 tahun yang lalu lah ya. Aku tuh lebih percaya, bukan lebih percaya, sudah terbiasa buat nabung di celengan sih, kayak Oh, celengan sampai ayam. sekarang masih pakai celengan ayam. Oh, pakai celengan. Nah, beberapa tahun sudah mulai enggak karena kondisi tempat tinggal pindah-pindah karena tidak memungkinkan lah ya. Sebenarnya kalau tinggal lama aku lebih suka celengan sih. Dititipkan ke saya nggak apa-apa loh, Mas Bor. Aduh, maunya. Cuman kan apa daya ya, ini kita nanti berujung pembunuhan lah ya. Tapi enaknya celengan tuh kalau pas udah mau ngebukanya gitu, rasa senengnya gitu pas udah mau ngebuka uangnya tuh kayak. Oke sih. Aku dulu celengan
celengan ayam pernah, celengan kaleng pernah juga. Wah itu epic, Ya, epic banget sih buka. Wah banyak ya, wah banyak banget uang gitu loh. Aduh gila sih, seneng banget sih zaman dulu tuh. Jadi kalau Nabung. misalkan sudah mau penuh, mesti dipegang-pegang terus. Ini Oh, ini udah dikocok-kocok berat nih. gini, Oh, ini udah berapa? berat. Udah berat. Udah berat ini pasti. Ada lubang tipis kan, nah dikocok-kocok siapa tahu keluar uang gitu juga. Enggak sih, kalau aku kalau Ya, di celengan nggak percuma kepikiran dong. gitu. Nggak kan nabung gimana sih Mas kepikiran. Foni emang gitu sih. Nah, kalau emang lagi pengen ngeluarin tinggal dikeluarin. Apanya? Itu lebih dikocok sih itu. Apanya? dikocok Aduh, dulu, ini habis itu keluar, kan. Loh, iya bener kan, dikocok dulu Iya terus sih. keluar kan. enggak Iya, dong. memang ada kemungkinan buat keluar dikit. Enggak dong, Tapi susah dong. puas. Celengan itu lubangnya kecil banget. Kalian kocok-kocok segimana pun nggak bisa dong. Itu tak kocok-kocok keluar airnya. Cuma Airnya? 1 koin. Airnya keluar. Akhirnya. Air. Final. Air. Bukan air. Akhirnya. Udah mikir aneh-aneh aku kok Keluar air. apa? Siapa tahu air dari gudang ayo. Netes air hujan. Air Masuk dan ke- keringat gitu kan bisa kan. Nah, berarti kalau sekarang udah gak pakai celengan dong Mas Bor? Karena terakhir ini pindah-pindah tempat tinggal sudah mulai meninggalkan sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan sudah kehidupan normal mungkin bakal balik lagi sih. Soalnya aku lebih biasanya suka nyimpen pecahan duit sih. Itu makanya kenapa saya di kampus beberapa kali, sering kali juga minjem sama Mas Fit ya. Karena Mas Fit ini adalah ATM berjalan kita ya. Iya. Jadi kalau misal kita nggak ada uang ya mau nggak mau kita harus tarik ATM di Mas Fit. Itu. Padahal- Tapi kita memang Padahal Kita di kampus tuh orangnya ada bertanggung ATM. enggak, tapi kita orang yang bertanggung jawab kok. Habis minjem Langsung. langsung Tapi bayar. ya emang kurang ajar aja transfernya 20.000. Gimana cara ngambil 20.000 dari ATM itu tuh? Emang kurang ajar aja. Transfer, tapi nariknya tuh nggak ada ATM 20.000. Kayaknya bank-bank harus sediain ATM 10.000, 20.000 deh biar gampang nariknya. Iya benar. Itu lebih ke rugi sih. Ya rugi, gimana itu nggak bisa ditarik? Nah, kalau Mas Fu nih, gimana Mas Fu? Kalau aku ya kalau sistem nabungku, aku ngomong sekarang ya kalau selama kuliah ini kan dapat sangu kan satu kan nominal satu. Nah Satu. Nominal satu, Satu. nolnya berapa? nolnya 6 Oh kira 7. enggak lah. Nah jadi gini kalau cara aku nabung itu, misal udah sampai batas yang tak tarik, batas yang udah tak tetapkan itu adalah 2.500.000. Misal untuk nabung terus ya. Jadi Nggak, kan dapatnya satu. Kok bisa 2.500.000? Gimana caranya tuh? 1 juta, misal 1 juta nih. 1 juta dibuat jajan 1 minggu kan ibaratnya kasih aja 1 minggu 50.000 lah ya. Berarti 200.000 Anjir, 1 minggu habis, 500. sisa 1 minggu 500.000, 50.000 1 minggu. 50.000. Iya, ya dibuat gitu aja lah. Berarti Tapi- kan 1 bulan 200.000 pemakaiannya. Taruh nih. 1 minggu 50.000 buat apa? Beli apa? 1 minggu 50.000 doang. Ya enggak, ya siapa tahu. Ya enggak, maksudnya siapa tahu kalau lagi butuh pokoknya dibayarin 50.000. Oh, tapi Anda di luar Entah itu bensin mobil ya? di luar bensin mobil, terserah itu nanti habis atau enggak. Nah, terus sekarang kan misal kita nabung terus misal di angka 3 juta ya. Misal kita mau beli barang apa nih? Contoh, kalau aku ya, misal mau beli barang, misal celana harga 500.000. Masuk akal nggak sih celana 500.000? Kalau Masuk akal jeans, ya? kalau jeans Oke. masuk Ya akal. lumayan. Kalau aku sih masuk akal sih karena ukuranku susah lah ya. Kalau untuk jeans Oke. masuk akal sih. normal-normal Chino ya. jeans itu Ya. bisa. Nah, 500.000. Nah, misal tabunganku sekarang ada 3 juta. Hmm. Biar 3 juta aku itu masih tetap ada dan ibaratnya aku mengeluarkan uang, gimana caranya itu masih ada sisa. Nah, Oh, sisanya ngepet kan berarti. enggak dong. Oh enggak. Misal gini loh. Misal pengen mengeluarkan uang 3 juta. Nah, 3 juta ya. Terus Ribet habis nih, itu ribet. pengen beli celana harga 500.000. Habis itu bulan depannya kan dapat lagi tuh. Ngambil dari bulan depan. Ya, bulan depan. Nah, itu
aku ngambil gimana caranya ketika aku beli celana sisa uangnya adalah 3.200.000. Jadi jangan sampai tetap gitu loh, jangan sampai flat. Jadi ketika kamu membeli sesuatu sisanya itu masih ada di angka yang ada di atasnya, paham nggak? Nggak paham. Aku gak nangkep. Ini susah sekali. Aduh, intinya gimana sih? Intinya Anda nabung gimana? Udah gitu aja, jangan ribet-ribet lah. Intinya gini, cara nabungnya itu gitu. Gimana? Misal Kita nggak. uangku, Iya. misal 2 juta nih. Ah, uangku 2 juta. juta. Tak buat beli celana 500.000. 1,5 juta dong sisanya. 1,5 kan sisanya. Nah, misalnya maunya sekarang tapi belinya bulan depan. Berarti uang masih 2 juta nih tetap. Masih 2 juta kan tetap. Kan misal sekarang bulan apa sih sekarang? Bulan Juni kan? Iya. Nah, bulan Juli tanggal 1 Juli besok aku dapat 1 juta. Jadi saldoku kan 3 juta. Tak buat beli celana 500.000 kan sisa 2.500.000 kan. Jajan Anda bulan Juli tinggal 500.000 nih. Ya, jajannya kan tinggal 2.500.000, benar kan? Benar ya, toh? total semua tinggal 2.500.000. Habis itu gimana caranya sampai akhir Juli loh ya, sampai akhir Juli uangku itu enggak sampai 2 juta, enggak sampai 2 juta. Jadi misal harus sisa 2.300.000, 2.200.000 gitu loh, paham enggak? Ya elah. Kenapa gitu aja jelasinnya susah banget ya tadi kayaknya. Kita muter-muter. Intinya tidak melebihi Mas Fu ini punya standarisasi bahwa batas minimumnya segini. Kalau mau keluarin nggak boleh sampai batas minimum ini tersentuh. Tapi itu bukan nabung nggak sih itu itu ngatur pengeluaran sih. Itu ngatur pengeluaran. Kita nanya nabung loh bos. Kita nggak nyambung kadang-kadang Mas Fu ini. Itu termasuk sistemnya. Kalau nabungnya ya berapa ya? 20% lah kita buat jajan itu aja. Ya, tapi bisa sih. Memang mengatur pengeluaran juga hitungannya salah satu bentuk penghematan. Menabung lah ya. Karena cowok kalau misalnya nggak bisa dikontrol, kita itu juga sama kayak cewek. Cewek. Gak bisa apa? Dikontrol. Ya, cewek beli make up. Nah, sedangkan cowok kita beli apa? Pelek mobil. Pelek motor. Ganti mesin. Kalau suka sepatu beli sepatu. Beli action figure. Cowok itu juga shoppingnya itu gede, bosku. Beli perabotan. Ganti surat tanah. Mahal kan? Bener. Beli laptop. Ganti kakak lu mahal. Kalau aku nih. Aku sebulan dikasih 4. Bulan 4 itu loh. Dikasih 4 tapi satunya tak tarik langsung tak tabung. Ya udah sisanya hidup dengan angka 3 itu. Bensin, makan. Bayangkan saja saya bensin bolak-balik tiap hari. Kampus kuliah. Jauh lagi. Lebih berat tapi kan saya hidup saya. Tapi Mas Fit ini kalau makan emang lebih suka prioritaskan kekenyangan atau lebih kayak ke pokok enak harga mahal gak apa-apa? Atau kenyang lah anjir di mana-mana kenyang. Ya siapa tahu kalau gini loh, lebih aku lebih prefer ngeluarin uang tuh buat makan, bukan buat belanja-belanja macam baju, sepatu. Jadi kalau aku beli sepatu dan baju itu kalau misalnya kayak gini lagi liburan gini kan aku tetap dikasih uang juga sih, tetap dikasih jajan selama liburan ini. Nah, uang yang selama liburan ini kalau misalnya kan kekumpulnya lumayan, ya kalau ada dikit lah aku pakai buat beli sepatu gitu. Aku jarang sih beli fashion gitu walaupun sepatuku banyak, tapi ya jarang. Kebanyakan kado sepatunya. Mas Fit beli sepatu jarang tapi harganya mahal teman-teman. Ternyata aku kemarin ke Galaxy di Sik udah ada sepatuku harganya 1,799. Sakit hati bos, aku beli 2,3. Sakit hati. Kalau nggak sabaran kayak gitu teman-teman. Kalau beli barang itu emang kayak gitu. Tapi setidaknya aku udah punya 3 minggu lah awal. Dijual. Ya pamer sesaat lah ya. Pamer sih. Itu bukan investasi. Jadi kalian kalau misalnya, tapi ya hobi mau gimana? Aku takutnya nggak masuk ke Indo aja sih, karena waktu itu di Atmos langsung habis. Oke, langsung balik ke topik tadi. Topik selanjutnya kita akan berarti
Apa? Tapi ini aku mau nanya dulu nih. Tapi berarti kalian ini pengeluaran terbesar untuk hobi berarti ya? Iya, benar. Makan sih aku. Nah, kalau boleh tahu apa aja nih hobi kalian nih? Hobiku kan udah kita pernah bahas di sepatu. Kalau kalian mau nonton doang sepatu, berarti ya? ada di atas sepatu. Hobiku itu, kalau hobiku emang nggak tahu ya. Aku sekarang Check-in. lebih kayak ke apa ya, kayak misal beli. Check-in. Ada lagi hobiku beli game karena Steam lagi sale. Jadinya sebelum begini loh. Aku sekarang lagi manfaatin ya walaupun nggak sering-sering banget sih. Cuman karena ada sale aku beli game karena murah-murah walaupun NBA kan emang udah mau habis ya. Jadi harganya 600.000 sekarang tinggal 93.000. Ya aku belilah lumayan. 2K20. Tidak ada bedanya ya NBA. Dan katanya kan dengar-dengar gini, dengar-dengar katanya kan pembelian secara online, transaksi online mau ditambahin pajak PPN 10%. Ya, sebelum kena pajak jadi kita belanja dulu lah. Waduh. Katanya sepeda Netflix sudah kena. Iya, sepeda katanya mau dipajakin juga. Katanya sih, tapi nggak tahu. Peraturan terbaru. Karena mungkin apa ya? Karena lagi masa sulit juga kayak negara ya. Mau gimana juga sih? Mungkin peraturan yang baru muncul. Lanjut nih. Sepeda dipajakin, tolong besok orang jalan dipajakin juga ya Bu ya. Terus Anda misal saya yang mau Jumatan gimana Bu? Di dalam agama bahwasanya kita Jumatan jalan itu pahala. Lah kok malah jadinya pajak? Kan nggak ada yang bilang jalan kaki dipajakin. Siapa tahu. Tapi urusan agama aku no comment lah. Tolong. Dari itu tadi konsep menabung kalian ya masing-masing ada yang kalau aku kan ngambil dari awal langsung tak sisihin, Mas Bor lewat celengan, Mas Bo ngatur pengeluaran. Tapi kalau terus aku mau tanya nih, nah masalah pencapaian hasil tabungan itu maksudnya oke lah dibuat pertama kan memang dibuat kita suka apa, misal aku sepatu, Mas Fit tadi beli game. Selain itu apa kira-kira untuk pencapaian hasil tabungan untuk yang lain, maksudnya sesuatu sekunder lah dari sesuatu yang sangat prefer diinginkan sekali. Ada ya kira-kira? aku sih buat keluar mungkin jalan-jalan. Ya itu kayaknya kalau uang jajan kita kayaknya nggak lama sih nabungnya buat nyampe segitu bisa keluar negeri. Ya soalnya kalau menurutku gini sih, karena kita itu nggak tahu ya kan beda-beda. Karena kalau aku kan memang kadang suka jajan. Jadi terkadang kalau bisa dihitung secara detail itu jajan sekali itu kalau terus itu lama-lama juga gede kan. Iya. Ya lumayan loh, termasuk loh. Misal beli kopi harga 20.000, 15.000 ya. Terus besok beli apa? Beli batagor. Besoknya beberapa minggu lagi beli kayak cireng. Lama-lama juga aku ada tips buat nabung biar dapat 10 juta dalam waktu 52 minggu. Setahun. 52 minggu itu berapa? 10 juta setahun. Itu berapa lama itu? Jadi nih, aku ada gambarnya. Kalian kelihatan gak sih? Ya nanti aku send lah di gambarnya. Jadi ada syarat-syarat pengeluarannya gitu. Kayak misalnya kalian harus ngambil 0, kayak kelihatan ya guys ya. Ya udahlah. Bisa misalnya ya adalah rentan kalian nabungnya tuh berapa? Misalnya hari pertama 40.000, hari kedua 400.000, 120.000, 200. Jadi pokoknya total selama kita tarik itu jumlahnya bisa sampai 10 juta 1 tahun. Itu yang aku lakuin kemarin pas aku mau ke Singapura. Jadi aku kemarin ke Singapura, ke Singapura tiket, hotel sama teman-temanku itu aku pakai uangku sendiri. Tapi sangu ditambahin dikit. Ibaratnya aku bawa $300, papaku nambahin $400, jadi aku total bawa ke sana $700. Tapi tiket ke Singapura itu sendiri sama teman-temanku. Oh alah, aku kira sama orang tua. Sekamar semua berarti ya? Sama teman-temanku, sama cewekku juga ada satu. Cewekku. Sama kebo itu enggak, ceweknya 3, cowoknya 3. Oh. Tapi cewekku itu kebo semua. Enggak lah, ya hotelnya sendiri-sendiri lah, Bos. Ada duit kok. Oh, alah kirain. Satu ke sini cowok. Kalau misalkan kebo semua kan kita bisa bantu buat ngevideoin. Enggak lah, cuy. Apa tahu aku yang bagian. Kapan-kapan kita keluar negeri yuk. Boleh. Nabung dulu. Boleh.
Dan New Zealand kayaknya menarik nih. Aduh, jangan ke New Zealand juga Pak, yang deket Asia dulu lah Pak. Jangan yang ke sana Pak. Kayaknya uangnya Brunei juga. Darussalam. Brunei Brunei Darussalam. Darussalam menarik. Ya, menarik gitu. Malaysia aja dulu ya. Janganlah. Atau Antartika juga menarik kayaknya. Oh, jangan. Ya, cari duit yang nominalnya tidak terlalu jauh dengan rupiah lah Pak. Biar kita Korea bisa Utara. bawa dikit. Korea Utara harus ke Cina dulu Pak. Lewat Oh, ke Beijing Cina. baru ke Pyongyang. Nggak bisa Wuhan? pesawatnya. Kalau ke Wuhan, Ke Wuhan masih ada virus kayaknya. Dengar-dengar berita malah katanya Indonesia bisa jadi Wuhan kedua, Jawa Timur ya, Wuhan kedua ya, Jawa Timur kita dong. kita ini. Wuhan. Kayaknya kita masih naik-naik aja nih COVID. Iya. Karena Tapi emang kan itu naiknya juga dipicu dari itu Ya, loh, tes karena- massal yang diadain. Karena kita ibaratnya terlalu lambat ya, karena emang laboratorium kita juga belum siap waktu kena virus itu. Jadi kan waktu tes masalnya tuh spesimennya nggak banyak. Nah, baru banyak-banyaknya kan akhir-akhir ini karena udah mulai cukup semua nih. Apa sumber dayanya udah mulai dialokasiin. Jadi spesimen kita yang dites banyak. Brazil 1 juta loh Pak, satu negara doang yang kena. di sisi lain kenapa Jawa Timur banyak, khususnya Surabaya, karena Pemkot mengadakan tes massal. Jadi nggak ada lagi yang bisa disembunyikan. Jadi seenggaknya memang data statistiknya tinggi, tapi peluang untuk Kita menyembuhkan Surabaya sembuhnya juga banyak kok ya. juga banyak. 2000 200 sehari bisa tembus nih. Malah daerah lain aku nggak mau nyebut ya. Ada sampai kayak ngeblokade gitu loh. Kami sebagai warga di sini tidak ingin melakukan rapid test massal. Itu ada di daerah lain, aku nggak mau nyebut. Itu juga aku Pokoknya- juga iya sih, itu sebenarnya ya bingung juga ya gimana ya, mungkin ya nggak tahu sih alasannya apa, tapi kan itu harusnya demi kebaikan lah ya. Ya, No komen lah aku kalau gitu lah. ayo lanjut. Bahas Ini tadi ke- out of topic kita banget ya, kita bahas corona lagi nih, karena corona nggak selesai sejak channel kita berdiri. Tidak ada corona, itu tidak hilang-hilang. Kita virtual podcast terus. Kapan podcast yang face to face-nya? Besok ya teman-teman, kita ditunggu ya teman-teman ya. Ini ada bahasan terakhir yang menarik nih. Kalau kalian punya uang 1 miliar Waduh. sekarang, Untuk sekarang. Sekarang. Ya. kalian mau ngapain? 1 miliar itu mau kalian buat apa? Mas Bor dulu nih, Mas Bor. Kalau aku yang simpel aja sih. 1 miliar langsung masukin ke bank, Bos. Deposit sama tuh juga pikiranku deposit Iya. sih. Langsung kan bunganya itu bisa buat kehidupan sehari-hari. Nggak mungkin aku ambil Selesai. bangsa 200 juta dulu, Bro, untuk naik haji dulu. Oh. Kan Sisanya naik gaji nggak bisa corona, Pak. ya kan Duh, tapi kan dikeluarin naik dulu. haji pakai uang bunganya dari 1 miliar kan. Iya juga, bisa juga ya. Bunganya kalau 1 M Tapi gede ya tidak mau deposit ya. komentar. Iya ya, deposit. Tapi itu tidak tahu mana benar yang mana salah. Nggak tahu sih. Kita tidak boleh mengomentari ya. Ya pokoknya Memang kalau benar Masku sih, apa? kalau sama deposit juga lah. Bunganya kan siapa tahu besar. Tapi 1 M beli rumah nggak dapet lah ya. Dapet mungkin kecil tanahnya. Dapat lah sekarang. Sih, kalau Tapi kecil Pak, 90 paling tanah 90. kalau di luar kota gitu, Iya, pasti mepet-mepet. kalau mepet-mepet luar Sidoarjo. Bisa sih, dong. Kalau rumah itu mending kayak anak muda sekarang lebih ke beli rumah bekas, nanti akhirnya direnovasi lagi gitu loh. Tapi Hmm, lebih ya tapi dimodif, enggak ada, ya. tapi biayanya lebih Beli mahal rumah nggak sih bekas gitu tuh? dan dimodif. Tapi biayanya lebih mahal nggak sih kalau bangun rumah ulang? Kalau untuk bangunnya ya lumayan, cuma Nah, untuk membeli ini rumahku ini dulu nggak gini. Ini berambruk total. ya sama rumahku juga. Oh, Rumahku ini sebenarnya bener-bener. kalau misalkan ngancurin bangunan itu lebih mahal sih. Lebih mahal. Iya, aku bener-bener ngancurin total. Kalau aku enggak. Kalau aku Sisa enggak. tembok pinggir-pinggir doang. Kalau aku enggak. Oh. Karena emang waktu beli rumah ini kan rumah bekas juga aku beli. Ya kurang aja. Kurang kamarnya kurang, Pak. Hmm. Tapi kalau rumahku sendiri sih dibilang setengah ngancur dan setengah enggak sih. Ningkatin. Jadi dulu aku punya rumah ini sebenarnya berawal dari cuma 2 kamar doang karena duitnya pas-pasan ya. Jadi ruang tamu, meja tempat makan itu semua jadi 2 kamar doang nih satu rumah. Kalian kalau ke Tapi rumahku akhirnya juga saya- kalau ke rumahku juga meja makan deket sama ruang tamu sih aku.
Tidak ya, Tapi tanah mahal Pak, rumah sekarang mahal. Gak tahu zaman kita besok udah mau berkeluarga gini, rumah harga berapa ya? Susah sih kalau soalnya tinggal di apartemen tuh kurang kurang gitu loh. ya. Di Aku apartemen tuh pernah kayak, pengalaman tinggal di nah, apartemen Mas Bor nih gimana? satu Aku keluarga jatuhnya kayak hotel asli Pak. nggak sih dia? Tetap apa ya, Enggak. nggak Jatuhnya kayak aneh gitu loh, harus ada parkir dulu. Tapi gini sih, kalau aku dengar dari konsep orang tua aku ya, karena orang tua aku kerja di properti, eh, lambat laun nanti, khususnya orang Surabaya sih, orang itu akan lebih investasi ke apartemen daripada ke rumah. Kasarannya gini, lama kelamaan orang yang punya rumah akan disebut orang kaya, sedangkan orang yang apartemen adalah orang yang pas-pasan. Betul. Itu betul. bisa dilihat dari jumlah Kayak lahannya mungkin. Hmm. Jumlah lahannya kan juga gitu ya, habis. Tapi menurutku kalau tinggal di apartemen kurang sih. Walaupun kurang emang asik. apartemen juga mahal cuy, gila. 400 jutaan gak sih apartemen anjing? Apartemen kan Bangsat. kita nggak bisa punya taman gitu ya kan. Apa? Jadi Kalau gini sih, kalau gak enaknya tinggal di apartemen tuh pertama, kita udah misalkan udah punya kamarnya tuh, tapi kan kita tiap bulan juga harus bayar service charge-nya. Jadi ya untuk Ya layanan-layanan misalkan kalau di perumahan perawatan ibaratnya, gedung, kalau di kasih kalau di perumahan ibaratnya uang iuran lah ya. iuran kebersihan. ya iuran sama. Iuran. Cuman kalau di apartemen karena fasilitasnya banyak, jadinya Mahal. mahal. Terus ini yang paling ribet nih, kalau misalkan kalian sudah sampai di kendaraan kalian, terus bareng kalian ketinggalan, Males banget malesnya anjir. minta ampun, Turun. harus naik dulu, nyiapin tiket, wah tiket itu terutama kalau misalkan hilang, wah itu ribet. Tapi ke apartemen kita nggak bisa bersosialisasi, kurang bersosialisasi sih menurutku. Kecuali mungkin untuk pasangan-pasangan muda ya. Pasangan-pasangan muda mungkin kayaknya apartemen asik. Apartemen itu gini sih kalau untuk sekarang. Ini aku ngomong apa adanya ya, karena ini ada di apa lingkungan circleku. Apartemen sekarang kalau misal anak muda nggak bisa memanfaatkan, ini dimanfaatkan yang pertama untuk short time. Ini bisnis, Wah. cuma aku ini bisnis short Apa time. nih? Jadi gini, jangan langsung. Apa nih? Out of topic. Jadi gini teman-teman, ini bukan aku mengarahkan untuk ke sesuatu yang jelek ya. Short time ini ada 2 tipe customer gitu loh. Aku no Customer comment. ya? Aku no comment. Aku nggak tahu, nggak ngerti gini ya. Customer pertama, jadi gini, kalau dibilang itu kan dosa, ya emang dosa. Kalau memang customernya melakukan sesuatu yang emang itu kayak memang nggak seharusnya dilakukan gitu loh. Sesuatu yang nggak harus dilakukan, tapi kamu lakukan. Nah, itu emang dosa. Tapi kalau misal untuk orang mungkin aku pengen nginep di sini sebentar untuk istirahat, short time, habis itu selesai udah, itu kan nggak dosa. Tapi kalau disalahgunakan, nah itu dosa. Dan banyak orang sekarang investasi, bukan lebih banyak orang ya, anak muda yang punya dibuat seperti itu, dibuat sarana seperti itu. Ya. Itu pernah emang aku tahu karena circleku ya, emang circleku. Dan nggak munafik lah, kok Mas W ini kok kumpulannya kok rusak-rusak ya. Circle-nya Mas W itu rusak-rusak cuy. Kumpulanku emang kumpulan rusak, jadi ya aku open mind aja gitu loh. Dia juga langganan tuh di temennya. Iya, saya langganan biasanya. Maksudnya langganan jadi teman. Langganan jadi teman, bener. Langganan. Bukan jadi teman. Saya langganan juga sih. Oke lah guys, ini udah terlalu malam sih dan obrolan kita udah terlalu jauh sepertinya, sudah mulai ngaco. Itu juga lumayan oke gitu loh. Ya bodoh lah Muri. Udahlah. Udah terlalu ngaco bahasan kita, mendingan kita akhiri saja bahasan ini. Kasih penutupan dulu dong. Sarannya ya, karena kalian anak-anak muda lebih baik kalau kalian punya uang jajan sisihin lah ya, buat nabung, siapa tahu ada keperluan lain untuk simpenan lah. Kalau misalnya terjadi sesuatu kan uang darurat harus ada dong. Nah itu aja sih kalau aku. Mas Bo ada saran? Mas Tapi kalau aku kalau misalkan ngira kalian tuh sering jajan kopi atau misalkan sering keluar negeri itu suatu pemborosan, aku kurang setuju sih.
Jadi aku orang yang apa ya, cukup menganut bahwa tiap orang itu punya cara mereka sendiri untuk menginvestasikan dana dan waktu mereka. Soalnya banyak juga yang kalian pikir orang itu keluar negeri itu hanya untuk foya-foya. Bisa jadi Itu bisa jadi pekerjaan. juga mereka dari informasi, dari apa sih tadi aku mau ngomong, Inspirasi, kalian potong inspirasi, dari- bisnis. inspirasi. Misalkan kalian tuh, karena lingkunganku banyak yang aku kenal itu seniman, jadi orang yang keluar negeri itu belum tentu buat foya-foya, tapi buat cari inspirasi. Jadi mereka keluar negeri itu sama dengan mereka untuk menghasilkan duit yang lebih besar. Nah, Mereka Itu jadi keputusan kalian masing-masing. Kalau kalian mau kayak gitu, silakan. Tapi kalau kalian kurang setuju, silakan. ya pandangan orang biasa beda-beda lah. kalau dari aku sendiri lebih ke kontrol ya. Jadi antara pengeluaran pemasukan lah. Ibaratnya kasih nilai surplus ketika tabungan Anda di basic seperti ini. Jadi kayak tadi yang tak maksud tadi ya. Mungkin bahasanya bisa lebih yang biasa. Seperti peribahasa. Pendengar kita. Apa peribahasanya? Besar pasak daripada tiang. Nah, besar pasar daripada. Pokoknya jangan sampai pengeluaran kalian lebih besar daripada penghasilan kalian. Itu intinya sih kalau nabung. Jangan sampai gitu. Ya. Jadi Terima kasih Mas Fuad. Mas Fit, karena penjelasannya lebih masuk akal. Oke lah. Seperti biasa jangan lupa kalian klik subscribe, like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau dengerin di Spotify bisa klik link di bawah di deskripsi. Sini Instagramku dan channelku ini juga namanya sama, Instagram Masfo. Mas Bor nggak ada, channelnya Mas Bor, kakaknya yang hobi main ada, Adris Hobi. Dadah.